Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen resiko bisnis internasional dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Heni Saraswati MM. Oh iya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 Perbankan Syariah 6C, terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Cynthia Nur Azizah, dengan nomor induk mahasiswa 181420087. Kemudian ada Siti Nur Asti Sabila. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Asti Sabila dengan NIM 1814288. Dan yang terakhir ada Putri Handayani. Halo, namaku Putri Handayani dengan nomor induk mahasiswa 181420089. Baiklah, yuk kita simak materi mengenai manajemen resiko bisnis internasional. Halo teman-teman semua, saya Cynthia Nur Azizah akan menjelaskan mengenai pengertian bisnis internasional. Perlu kita ketahui bahwasanya bisnis internasional adalah bisnis yang mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, dan atau pengetahuan lintas batas negara dan dalam skala global atau transnasional. Kemudian selanjutnya ada perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya itu terlibat dalam kegiatan bisnis internasional yang biasa disebut sebagai perusahaan multinasional atau multinational corporate yang disingkat dengan MNC. Perlu kita ketahui bahwasanya secara umum terdapat beberapa metode dalam melakukan bisnis internasional. Yang pertama ada perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, licensing atau pemberian lisensi, di mana dalam metode ini adalah pengaturan kontrak, yaitu pemberi lisensi menawarkan aset kepada perusahaan asing dengan imbalan royalti. Yang ketiga ada metode franchising. Metode ini adalah suatu sistem di mana pemegang izin waralaba membayar biaya atau royalti kepada perusahaan induk atau pemilik waralaba dengan imbalan hak untuk menggunakan merek dagangnya, untuk menjual produk atau layanannya, dan untuk menggunakan format dan sistem bisnisnya. Untuk yang keempat ada metode usaha patungan. Metode ini melibatkan pembentukan aliansi strategis berdasarkan pembagian biaya dan risiko, serta memperoleh pengetahuan lokal dan mungkin pengaruh politik. Yang kelima ada akuisisi perusahaan. Metode ini menjadi metode populer untuk memasuki pasar asing secara lebih cepat dan akurat. Yang terakhir ada pembentukan anak perusahaan baru di luar negeri. Metode ini yaitu anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan luar negeri. Nah, strategi ini menawarkan kontrol operasi bisnis yang lebih ketat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian risiko bisnis internasional. Menurut Ball dan Wendell,
Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Sedangkan pengertian dari resiko bisnis internasional yaitu resiko alasan untuk masuk ke pasar global dan bentuk risiko bisnis yang terlibat dalam menemukan perusahaan di negara-negara tertentu. Terdapat 9 risiko dalam bisnis internasional, antara lain yang pertama yaitu resiko strategis. Resiko strategis yaitu kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan strategis untuk merespon kekuatan yang merupakan sumber resiko. Yang kedua yaitu resiko operasional. Risiko operasional disebabkan oleh aset dan modal keuangan yang membantu dalam hari-hari operasi bisnis. Yang ketiga yaitu risiko politik. Tindakan politik dan ketidakstabilan dapat membuat sulit perusahaan untuk beroperasi secara efisien di negara-negara akibat publikasi negatif dan dampak yang diciptakan oleh individu dalam pemerintahan atas. Yang keempat yaitu risiko negara. Budaya atau ketidakstabilan suatu negara dapat menciptakan risiko yang mungkin membuat sulit bagi perusahaan multinasional untuk beroperasi dengan aman, efektif, dan efisien. Yang kelima yaitu risiko teknologi. Dalam hal ini kurangnya keamanan transaksi elektronik, biaya pengembangan teknologi baru. Yang keenam yaitu risiko lingkungan, di mana air dan pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan warga dan menimbulkan kemarahan publik dan warga. Yang ketujuh, risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini berasal dari ketidakmampuan negara untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Yang kedelapan, risiko keuangan. Risiko keuangan daerah dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang. Pemerintah fleksibilitas dalam memungkinkan perusahaan untuk memulangkan keuntungan atau dana luar negeri. Dan yang terakhir, teorisme risiko. Teorisme risiko ini adalah serangan yang mungkin berasal dari kurangnya harapan kepercayaan, perbedaan budaya, dan filsafat agama. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan bisnis internasional akan menghadapi resiko fluktuasi kurs falas atau FX fluctuation yang disebut forex exposure dalam 3 bentuk, antara lain 1. Transaction exposure, yaitu resiko pengaruh fluktuasi kurs falas atau FX rate fluctuation terhadap future cash transaction atau nilai penerimaan dan nilai pembayaran yang akan diterima di waktu yang akan datang. 2. Ekonomi atau operating exposure, yaitu resiko pengaruh fluktuasi kurs falas atau FX rate fluctuation terhadap present value dari future cash flow suatu perusahaan. Ekonomi operating exposure karena fluktuasi rupiah. 3. Translation atau accounting exposure, yaitu resiko pengaruh fluktuasi kurs falas atau FX rate fluctuation terhadap consolidated financial statement dari perusahaan yang beroperasi di beberapa negara. Kebijakan manajemen risiko bisnis internasional yang dijalankan perusahaan untuk menghindari risiko kerugian dalam transaksi bisnis internasional yaitu 1. Insurance. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan transaksi bisnis internasional akan selalu membuat kontrak dengan pihak asuransi untuk melindungi risiko kerugian yang mungkin timbul. 2. Asset liabilities management. Cara lain untuk melindungi transaksi bisnis internasional dapat juga dilakukan dengan kebijakan pengendalian asset liabilities management. Misalnya, dengan mengatur padanan masing-masing antara utang dengan piutang jangka pendek dan utang dengan piutang jangka panjang. 3. Hedging atau lindung nilai dengan teknik sebagai berikut.
A. Natural hedging, yaitu melindungi nilai transaksi bisnis internasional secara alamiah. B. Money market hedging, yaitu hedging atau melindungi nilai melalui transaksi keuangan internasional dengan memperhitungkan nilai present value dari utang atau piutang dan memperhatikan perkembangan tren perubahan FR dan SR. Atau apresiasi atau depresiasi falas yang digunakan dalam transaksi bisnis internasional, atau A-P dan A-R sesuai dengan matik prinsip hedging. C. Forward market hedging, yaitu hedging atau lindung nilai melalui transaksi derivatif dalam bursa falas dengan melakukan forward kontrak baik untuk melindungi utang atau A-P bila FR lebih besar dari SR maupun piutang atau A-R bila FR lebih kecil dari SR. D. Future market hedging, yaitu hedging atau lindung nilai melalui transaksi derivatif dalam bursa falas atau International Monetary Market atau IMF atau Chicago Mercantile Exchange atau CME dengan melakukan currency future contract yang dilakukan dengan standar volume atau lot dan jangka waktu tertentu. Transaksi ini yang biasanya dilakukan oleh para pengusaha atau arbitrager atau pedagang falas untuk melindungi posisi forex-nya terhadap kemungkinan fluktuasi forward rate. E. Option market hedging, yaitu hedging atau lindung nilai melalui transaksi derivatif dalam bursa falas dengan melakukan kontrak beli atau call option atau kontrak jual put option sesuai dengan standar volume atau lot dan jangka waktu tertentu dan berdasarkan harga kontrak yang disebut strike atau exchange price dan membayar sejumlah fee atau premium. Transaksi ini bersifat tidak wajib karena dapat direalisir bila menguntungkan atau tidak direalisir bila merugikan dengan resiko kehilangan pembayaran fee atau premium. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi mengenai manajemen resiko bisnis internasional. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. And thanks for watching our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.